Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu banyak yang DM gue di Instagram, Bang bahas ini dong, bahas tentang Bang Juma. Bang Juma memberikan tantangan pada umat Kristiani. Ya, pertanyaannya adalah, bagi yang bisa membuktikan, ya, saya akan kasih kurang lebih 10 apa 13 juta ya, bagi umat Kristen yang bisa membuktikan bahwa Paulus itu siapanya Yesus, ya. Maksudnya gini ya, Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu tantangan daripada Bang Juma. Itu yang sering ditanyakan oleh Bang Juma. Bahkan di salah satu video, nanti akan tampilkan videonya di sini ya. Pertanyaan paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah, siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada. Ya. Di salah satu podcastnya Ari Untung kalau nggak salah ya, Bang Juma mengatakan salah satu pertanyaan yang dibenci oleh para pendeta-pendeta di Konoha itu adalah, Paulus itu tidak pernah ketemu sama Yesus, tapi Paulus salah satu penulis daripada kitab suci agama Kristen, ya, Perjanjian Baru, yaitu Bible, ya. Dan ini yang terus dikubur-kuburkan oleh Bang Juma. Setelah saya mengamati ya, saya meriset ya, ternyata Bang Juma ini adalah panutan atau idola para bocil-bocil TikTokers ya. Jadi beliau ini ternyata idola para bocil-bocil di TikTok ya. Jadi gini ya Bang Juma ya, sebenarnya gue tuh nggak terlalu ngebahas yang namanya masalah-masalah seperti ini ya, masalah-masalah perdebatan di sosial media, tapi karena banyaknya Instagram ya, dari tahun kemarin itu mah banyak yang nyuruh gue bahas tentang Bang Juma. Gini ya Bang Juma, iya, saya harus akui bahwa ya, apologet zaman sekarang ini ya, suka tidak suka, mereka itu berdebatnya itu melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Artinya gini, Bang Juma itu menilai agama Kristen dari sudut pandang agama Islam. Jadi secara tidak langsung ya, Bang Juma mengatakan Paulus itu nggak pernah ketemu sama Yesus. Ya, sementara dalam kitab suci agama Kristen itu Paulus banyak menulis ayat-ayat seperti surat Roma, Korintus, Galatia. Namun Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Walaupun Yesus dengan Paulus itu satu zaman, ya, artinya mereka itu satu letting lah ya, sejawat. Cuman bedanya ya, Paulus itu berada di lokasi yang beda dengan Yesus, bukan satu kabupaten, beda provinsi lah gitu, ya, jaraknya sangat jauh. Bahkan Paulus itu sebenarnya awalnya tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Bahkan Paulus itu sangat dendam dengan pengikut Yesus saat itu. Cuman perbedaan Paulus dengan penulis-penulis di Bible itu, Paulus adalah orang yang sangat-sangat intelek ya. Beliau ini ya, kalau zaman sekarang ini ya masuk UI lah gitu ya, masuk UGM ya. Beliau ini adalah orang-orang yang sangat intelek ya, orang Yahudi yang sangat intelek. Jadi Bang Juma gini ya, menilai agama Kristen itu jangan melihat dari sudut pandang agama Islam gitu, jangan melihat dari sudut pandang agama kita, jangan menggunakan kacamata kita gitu, harus menggunakan kacamata pendekatan agama Kristen ya. Karena gini, kalau misalnya kita mau mengambil sudut pandang dari agama Islam ke agama Kristen, artinya gini, secara tidak langsung Bang Juma mengatakan Paulus itu tidak pernah ketemu sama Yesus, tapi Paulus menulis Bible. Sementara dalam agama Islam ya, seperti para sahabat misalnya, para sahabat itu kan bertemu dengan Nabi Muhammad, dan saat itu dituliskan yang namanya Quran ya. Jadi Bang Juma mengatakan ya, para sahabat-sahabat itu ya ketemu dengan Nabi Muhammad, sementara ya Paulus ini tidak bertemu dengan Yesus, tapi dia banyak menulis tentang kisah-kisah Yesus. Jadi secara tidak langsung ya, secara belak-belakan ya, Bang Juma ini ya, secara tidak langsung, secara eksplisit ya, mengatakan bahwa ya kitab suci itu karangan Paulus ya. Jadi gini Bang Juma ya, menilai sesuatu kitab suci atau agama itu jangan standar ganda. Ini namanya standar ganda ya, tanpa kita sadari. Gini ya, Bang Juma mengatakan Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus,
Sementara Paulus banyak menulis tentang Bible dan sebagainya. Jadi pernyataan ini sama seperti misalnya, ya, Nabi tidak pernah bertemu yang namanya Musa. Siapa yang bisa bertemu dengan Musa? Nabi dalam agama Muslim. Saya lupa ya Nabi apa namanya. Tapi Nabi Muhammad itu nego ya, semacam nego tentang sholat ya. Harusnya berapa kali gitu ya sehari. Ada kali 50 kali atau terus dinego sampai cuma 5 kali. Makanya ada ya istilah 5 waktu. Nah, ketika nego itu, apakah itu bisa dikonfirmasi? Saya tidak memberikan pernyataannya, tapi pertanyaan ya. Contoh misalnya, ketika misalnya ada nabi konon katanya bertemu dengan malaikat misalnya, katakanlah malaikat Jibril, apakah ini bisa dikonfirmasi? Jadi pertanyaan Juma ya, apakah Paulus itu bertemu dengan Yesus itu sama seperti misalnya, apakah Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim? Kalau pernah ketemu ya, siapa saksinya? Siapa yang melihat? Apakah ini bisa dikonfirmasi? Saya hanya bertanya, saya tidak memberikan pernyataan ya. Silahkan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Sama, itu pertanyaan sama. Cuman di Konoha itu ya pertanyaan-pertanyaan antar umat beragama, saya tidak membela salah satu agama ya. Saya benar-benar netral ya. Saya tidak membela Kristen, saya tidak membela Muslim juga ya. Saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu sesat. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Agama lain sesat, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ini harus melihat dari kacamata agama masing-masing. Jangan cuma melihat dari versi agama kita masing-masing gitu. Kalau kita misalnya naik lagi ke lebih tinggi lagi misalnya ya, taraf yang lebih tinggi. Apakah seorang nabi itu kalau ketemu dengan malaikat itu bisa dikonfirmasi atau tidak? Saya hanya bertanya. Saya tidak akan memberikan pernyataan. Hanya bertanya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah ada saksinya? Apakah bisa dikonfirmasi? Enggak kan? Jadi yang memberikan kenabian itu kan tidak, misalnya nih ketemu misalnya di tempat umum ya, misalnya Nabi ketemu di tempat umum ya, terus Nabi ngomong gini, gue ketemu sama malaikat nih ya, kalian saksinya ya, gue jadi Nabi sekarang, kalian saksinya ya. Nggak ada seperti itu ya. Kenapa ketemunya selalu di tempat yang sepi gitu? Kenapa ketemunya di kamar gitu, di tempat-tempat yang sepi? Kenapa? Jadi ini hanya pertanyaan ya, bukan pernyataan. Saya hanya bertanya, silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak memberikan kesimpulan ya. Sama seperti Yesus misalnya, biar fair ya. Saya tidak hanya membahas agama tertentu ya. Sebenarnya saya malas bahas ini ya, karena ya saya harus meluruskan ya. Mungkin ya Bang Juma ini nggak pernah ketemu sama orang yang benar-benar mengerti tentang dunia kesusastraan. Jadi kitab suci itu kan ranahnya itu sastra kan sebenarnya. Jadi melihat sastra itu kita nggak boleh melihat dari kacamata kita sendiri ya. Jadi saya itu mempelajari manuskrip karya sastra dan sebagainya itu kurang lebih selama 15 tahun ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Saya tidak menyombongkan diri ya, mohon maaf ya. Coba-coba. Tapi mungkin Bang Juma ini nggak ketemu sama orang yang benar-benar mengerti tentang dunia sastra ya. Karena orang sastra itu bisa membedakan mana tulisan yang bohong, mana tulisan yang benar. Jadi kalau misalnya Bang Juma mengatakan ya, secara tidak langsung mengatakan bahwa kalian itu dibohongi sama Paulus ya, kalian itu bla 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 segala macam ya, umat Kristen itu karangan Paulus ya, bla bla bla, Bible itu Paulus dan sebagainya. Makanya saya menaikkan ke taraf yang levelnya lebih tinggi lagi. Contoh misalnya Yesus misalnya, Yesus bertemu dengan Tuhan misalnya, atau bertemu dengan malaikat misalnya ya, apakah itu bisa dikonfirmasi atau tidak? Nggak bisa. Kalau misalnya Yesus mengatakan saya dapat wahyu misalnya, karena wahyu dalam agama Islam dengan agama Kristen itu kan beda-beda, apakah ini bisa dikonfirmasi atau tidak? Nggak bisa. Saya hanya bertanya, menurut kalian gimana? Saya tidak menyimpulkannya. Jadi saya tidak mengajak yang nonton video ini untuk berpikir sekuler ya, maksudnya berpikirnya itu tidak percaya dengan agama. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Kepalang ya, saya melihat Bang Juma ini menantang-nantang orang Kristen gitu ya. Saya menantang
pendeta-pendeta kalau bisa buktikan bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus. Hal ini kan sama seperti misalnya, apakah Al-Ghazali itu ketemu dengan Muhammad? Enggak kan? Apakah Imam Syafi'i pernah bertemu dengan Muhammad? Tapi dia menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad kan? Jadi ini namanya standar ganda. Di Konoha itu saya sering mendengarkan kalimat-kalimat standar ganda. Kemudian di Konoha juga saya sangat sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti misalnya, agama Kristen itu agama penjajah, gold, glory, dan gospel misalnya. Ya saya akui itu. Itu ada semacam semboyan. Tapi ya, kalau boleh fair-fairan ya, emang dalam agama Islam nggak ada yang namanya penjajahan. Turki Utsmani banyak jajahannya tuh. Ottoman juga banyak jajahannya. Jadi ini yang perlu saya luruskan ya. Kita tuh kadang-kadang standar ganda ya. Standar ganda artinya kita menganggap bahwa agama kita yang paling masuk akal ya, agama kita yang paling logis. Kita melihat agama orang lain itu dari sudut pandang pikiran kita. Nggak bisa ya, nggak bisa. Dan kalau boleh jujur ya, kitab suci itu ayat per ayat itu ya, kalau boleh jujur ada kok yang kontradiktif. Jadi kita tidak bisa ya memahami kitab suci itu hanya ayat per ayat, nggak bisa, harus keseluruhan. Dan memahami masalah ini juga harus baca tentang literatur ya, di luar daripada agama itu sendiri. Seperti Paulus misalnya. Dari mana saya tahu Paulus itu kaum intelektual? Dari mana? Dari catatan-catatan sejarah. Jadi nggak bisa kita melihat suatu masalah itu hanya berdasarkan dari kitab suci itu, nggak bisa. Sebelum kitab suci itu dituliskan, ya, sebelum kitab suci itu diturunkan, kita harus membaca literatur, ya, kemudian antropologi, ya, kemudian masalah sosial saat itu, kemudian budaya saat itu. Ya. Ada lagi yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya soal melulu tentang kitab suci yang ada di kitab suci itu. Ya, kitab suci itu ayatnya bisa aja kontradiktif ya. Kadang mengatakan bahwa kita harus berteman dengan kafir. Ya, di sisi lain dikatakan, oh kita nggak boleh berteman dengan kafir. Kan kontradiktif. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang nggak terima. Kok kamu mengajak orang untuk tidak percaya dengan agama? Enggak. Saya mengajak yang nonton video ini ya, biar bisa memisahkan mana sesuatu yang objektif, mana yang subjektif. Jadi dalam pikiran Bang Juma ini saya berpikir ya, dia berpikir bahwa agamanya lah yang paling objektif ya, sementara agama lain subjektif. Padahal kalau boleh jujur ya, yang namanya agama itu ranah subjektif. Kalau misalnya Abraham misalnya ketemu dengan seseorang, misalnya Nabi misalnya, atau Musa misalnya ketemu dengan Nabi misalnya, apakah ini bisa dikonfirmasi? Kalau misalnya nih ada yang mimpi misalnya, saya bertemu dengan Nabi misalnya, saya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad misalnya, apakah ini bisa dikonfirmasi? Menurut kalian gimana? Nggak bisa. Kalau misalnya ada mimpi, misalnya ketemu di Yesus misalnya, memberikan kesaksian, saya ketemu Yesus misalnya, apakah ini bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bahkan Yesus sendiri pun ya, sampai sekarang tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Jadi nggak mungkin kita memaksakan sama orang Yahudi itu, kalian harus percaya dengan Yesus ya. Nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat dari sudut pandang agama itu sendiri ya, kacamata agama sendiri. Ya, pada intinya ya, pada hakikatnya agama itu hanya masuk akal bagi penganutnya. Agama itu tidak ada yang masuk akal. Coba saya mau nanya yang nonton video ini ya. Coba masuk akalkan Nabi membelah lautan. Apakah itu masuk akal atau tidak? Enggak dong. Ya kan? Apakah manusia berasal dari tanah itu bisa dimasuk akalkan? Enggak bisa, karena DNA manusia dengan tanah tidak ada hubungannya. Walaupun dicocok logikan pakai maksa di Konoha kan sering digituin ya. Ini kalau mau fair ya, jujuran saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Islam. Jadi kita nggak boleh gitu mengata-ngatain agama lain, sesat, agama lain itu kitab sucinya itu karangan Paulus ya, subjektif dan lain sebagainya. Nggak bisa guys, nggak bisa seperti itu ya, karena pewahyuan itu sendiri pun yang tahu itu hanya Nabi sendiri kan, ya kan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa pewahyuan itu turun dari Tuhan, kan nggak bisa dikonfirmasi, karena Tuhan itu sendiri pun, kita naik lebih tinggi lagi ya topik pembahasannya tentang filsafat ketuhanan
Ya. Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Nggak bisa. Justru Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Jadi, mohon maaf ya, Bang Juma ini kelihatan jago gitu di depan apa? Di depan orang bocil-bocil yang SDM rendah. Coba kalau berdebat dengan orang yang mengerti tentang sastra gitu, literatur ya, mengerti tentang antropologi, atau sekelas Bambang Nurseno lah ya. Bambang Nurseno itu kan seorang dosen ya. Beliau itu ahli filsafat juga. Beliau sering mengatakan bahwa nggak boleh standar ganda ya antara agama Islam dengan agama Kristen, nggak boleh seperti itu. Saya melihat banyak ya di Konoha seperti itu ya. Saya tidak membela agama Kristen. Oh, umat Kristen juga banyak yang seperti itu ya. Oknum yang mengatakan bahwa agama lain sesat, agama bungsu sesat dan sebagainya. Padahal dalam agama Kristen juga kita belum tahu benar apakah Yesus itu benar dapat wahyu dari Tuhan atau tidak. Ya, nggak bisa. Kemudian di Konoha tuh banyak ya komentar-komentar yang mengatakan, kok Yesus itu bisa mati ya? Kan Yesus kan Tuhan. Kok bisa mati di kayu salib dan lain sebagainya? Bukankah Tuhan itu nggak boleh mati? Kok nggak masuk akal? Jadi pertanyaan ini sama seperti, kok Nabi itu bisa mati kena racun ya? Kok Nabi itu bisa membelah lautan ya? Kok bisa membelah bulan gitu ya? Yang dipercaya sama Konoha, warga Konoha percaya bahwa ketika NASA pergi ke bulan melihat ada retakan di bulan. Saya tuh sampai ngakak guling-guling ya. Saya sering mendapatkan komentar-komentar seperti itu ya. Lu nggak percaya dengan fenomena keajaiban ya Nabi kita itu membelah bulan? Saya bukan nggak percaya, tapi apakah ini ranah ilmiah masuk akal atau tidak? Kadang kita mengatakan bahwa itu masuk akal. Karena apa? Karena itu agama kita. Sementara agama lainnya, kok Tuhan itu di kayu salib, mati di kayu salib, kok nggak masuk akal? Sama seperti itu, apakah Nabi itu membelah lautan masuk akal? Apakah Nabi itu membelah bulan itu masuk akal? Ini hanya pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, jadi harus fair-fairan gitu. Jadi nggak boleh kita hanya menilai agama kita yang paling masuk akal, kemudian kita sesatkan agama lain. Nggak boleh seperti itu. Ya kalau mau bahas tentang agama Samawi atau agama Brahmi, harus fair-fairan semuanya, harus dibongkar semuanya. Ya, makanya sebelum belajar tentang agama, belajarlah tentang kemanusiaan, ya, belajar tentang filsafat, biar tidak seperti, mohon maaf ya, Bang Juma ini mungkin kelihatan jago ya, tapi jago di kalangan bocil-bocil SD rendah, orang-orang yang tidak hobi membaca ya. Jadi ini sangat berbahaya kalau kita diolahkan oleh masyarakat SD rendah, itu sangat bermasalah ya. Jadi kalau saya pribadi ya mengidolakan seseorang itu nggak ngasal gitu. Masa, mohon maaf ya, yang sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengidolakan Bang Juma, tapi jangan terlalu mengglorifikasi lah gitu ya. Jangan terlalu mengglorifikasi bahwa Bang Juma itu pahlawan dan sebagainya. Coba kalau Bang Juma itu agama Konghucu, apakah banyak fansnya? Enggak dong. Ya. Justru kadang kita berpihak pada Bang Juma itu karena Bang Juma itu adalah bagian daripada mayoritas. Karena masanya banyak. Dan kemudian saya perhatikan ya, kita itu sebenarnya ya didoktrin dari kecil ya, menganggap bahwa agama kita yang paling sempurna, agama kita yang paling logis. Itu sebenarnya doktrinisasi dari kecil ya, tanpa kita diberikan alasan. Apa alasan kita yang paling sempurna? Apa agama yang paling sempurna? Apakah agama kita itu logis dan sebagainya? Kita didoktrin dari kecil seperti itu, tanpa kita diberikan alasan gitu. Kalau menurut saya pribadi, nggak ada agama yang sempurna. Nggak ada. Itu hanya penafsiran ya. Kalau ada agama yang sempurna, nggak mungkin umatnya sering mengatakan, oh kitab suci kita itu terbukti secara ilmiah. Ngapain dikait-kaitkan dengan ilmiah? Ngapain dikait-kaitkan dengan sains kalau kitab sucinya sempurna? Jadi, mohon maaf ya, para apologet, bahkan Edis TV sekalipun ya, walaupun umat Kristen mengatakan, oh Edis TV itu hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Muslim dan sebagainya. Bahkan Edis TV sekalipun ya,
beliau itu berdebat itu di ranah apa? Di ranah masih menganggap bahwa agamanya yang paling logis gitu, agama lain nggak logis. Sementara ya dia lupa ya, EDIS-TV lupa bahwa agama itu ranah subjektif bukan ranah objektif ya. Ini yang perlu saya ulang-ulang ya, biar apa? Biar kita paham gitu, biar sedikit ya naik ya, IQ kita sedikit naik ya, pemahaman kita terhadap agama itu naik. Nggak ada agama yang masuk akal. Agama itu masuk akal versi masing-masing gitu. Ya, itulah alasannya kenapa orang-orang barat itu berpikir bahwa agama itulah masalah privasi. Nggak bisa digabungkan dengan agama. Ini alasannya sebenarnya, tanpa kita sadari. Tapi warga Konoha susah memahami ya hal seperti ini. Mereka berpikir bahwa agama mereka yang paling sempurna ya. Mereka menutup misalnya pandangan-pandangan lain ya. Kalau misalnya ada pandangan lain itu, itu nggak benar ya. Kalau nggak sesuai dengan agamanya, itu nggak benar, datanya nggak benar. Jadi sama seperti kisah pembahasan daripada Bang Juma ini ya, menantang ya. Mungkin dia tahu kelemahan daripada agama Kristen itu. Paulus itu tidak pernah ketemu dengan Yesus ya, karena Paulus itu saat itu benci dengan Yesus ya. Gimana mau ketemu ya, sangat benci dengan Yesus ya. Bahkan dia mengeksekusi ya sebagian pengikut daripada Yesus. Namun ya dia menerima semacam teguran ya. Paulus menerima semacam teguran dan bertobat, dan dia menyebarkan yang namanya Injil ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kok bisa Paulus itu kena teguran, bertobat dan sebagainya, ya ini kan ranah kepercayaan, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Emang sesuatu hal yang berbau kepercayaan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Cuman warga Konoha kan nggak bisa terima hal seperti ini ya. Bahkan Yesus berjalan di atas air sekalipun emang bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa ya. Mana datanya? Kalau misalnya ada yang mengatakan itu adalah keajaiban, nah kalau itu adalah keajaiban ya, kita juga harus mengakui bahwa keajaiban itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu adalah ranah subjektif ya. Tapi saya melihat ya, umat Kristen ya, terutama di Eropa, sudah lebih dewasa ya. Tidak seperti agama mayoritas di Konoha itu, saya melihat ya, nggak semuanya tapi ya, saya melihat masih kolot dalam beragama ya. Harus jujur saya mengakui ya. Sementara agama Kristen itu sudah berubah, sudah jauh berubah ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Orang-orang Kristen di Barat itu mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama, tapi the way of life, jalan ya. Sama seperti agama Buddha ya. Mereka berpikir dan sadar bahwa ya agama Kristen itu tidak layak atau dia cocok disebut sebagai agama, tapi kepercayaan ya. Kenapa? Karena seperti mujizat-mujizat itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama Kristen itu fokus atau tegak lurus pada ajaran Yesus, yaitu mengasihi, ya, menyayangi, mencintai, ya, berpihak pada orang yang lemah dan sebagainya. Itu sebenarnya inti daripada ajaran Kristen ya, berbuat baik ya. Itu sebenarnya. Cuman agama mayoritas di Konoha kan nggak paham hal seperti ini. Mereka harus ya seperti ya dalam agamanya gitu. Misalnya para sahabat ketemu dengan Muhammad, ya kitab sucinya ditulis ya. Walaupun dirampungkan itu beberapa ratus tahun kemudian, kita nggak tahu kan. Katanya ada yang ditulis di pelepah pohon kurma, di kulit kayu dan lain sebagainya. Tapi yang namanya tulisan-tulisan yang berbau kitab suci itu kan kita nggak tahu kan. Kita nggak melihat dan mata kepala kita sendiri ya. Saya tidak mengajak yang untuk skeptis terhadap kitab suci agama mayoritas di Konoha, bukan ya. Tapi setidaknya kita jangan terlalu berlebihan mengglorifikasi agama kita yang paling benar. Lihat tuh agama oten, sesat dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Kalau mau fair-fairan seperti itu ya. Kita berangkat dari judul yang benar dulu. Agama itu adalah ranah subjektif, bukan ranah objektif. Bahkan di Konoha, banyak warga Konoha yang tidak mengerti pengertian daripada subjektif dan objektif. Objektif itu artinya ilmiah, bisa terbukti secara ilmiah, logika. Sementara subjektif itu nggak butuh pembuktian ya. Subjektif itu artinya kalau gue percaya bahwa air minum ini bisa bawa gue ke surga, kayak gini nih, itu artinya tidak bisa diperdebatkan. Siapa yang bisa memperdebatkan? Orang saya percaya ya. Cuma bedanya banyak yang percaya dalam agama, banyak yang percaya ya. Jadi ini cuma modus doang sebenarnya. Gara-gara haus sebenarnya ya, sekalian kasih contoh. Jadi seperti itu guys ya.
Jadi mohon maaf ya, saya sebenarnya nggak terlalu mengenal yang namanya Bang Juma, tapi saya melihat masih dangkal ya, ilmunya masih dangkal. Ya, Bang Juma, kalau kamu menilai agama Kristen itu, lihat dari sudut pandang agama Kristen. Ya. Jangan melihat dari sudut pandang agama Islam ya. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa agama Anda itu paling sempurna, itu kan ranah subjektif. Kalau Kristen mengatakan bahwa agama Kristen itu agama kasih, itu kan ranah subjektif. Kalau Kristen mengatakan bahwa atau meyakini bahwa Paulus bertemu dengan Yesus itu ranah subjektif. Ya, jadi pertanyaan Anda, apakah Yesus bertemu dengan Paulus itu sama seperti apakah Al-Ghazali ketemu dengan Nabi Muhammad? Apakah Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi Muhammad? Enggak kan? Itu jawabannya. Oke? Semoga Anda puas dengan apa yang saya sampaikan. Saya Rekonoa, salam rasional.